daripadanya itu disuruh berbahagia. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kesenangan itu ada di hati. Hati teriris-iris, hati teriris-iris, hati tercabik-cabik segala macam karena luka dalam kehidupan di dunia, merasa susah segala macam. Begitu menghadirkan Nabi Muhammad, begitu melihat Rasulullah, begitu memikirkan Nabi Muhammad, akan hilang rasa gundah, gulana, segala macam resah yang menjadikan tercabik-cabiknya hati. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut hadrat fulan, seorang itu mengingat Rasulullah dengan akhlakuhu basyar, dengan akhlak Nabi Muhammad manusia, walakin huwa basyarun lakal basyar. Tapi Nabi bukan manusia biasa. Tersenang orang ini, hilang segala macam kesusahan. Ini nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan terang hati, menjadikan kuat hati. Ittiba' lir Rasul, mengikuti Nabi. Yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Nabi Muhammad. Terus kita mengikuti selawat ke Nabi Muhammad karena kecintaan, karena hub Rasul, cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Al-ayah, sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu kita bersyukur kepada Allah dengan mengatakan alhamdulillah, yang selalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan berupa-rupa kesenangan, berupa-rupa kebahagiaan, dan apa nikmat-nikmat yang selalu Allah berikan. Selalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesenangan, selalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan segala sesuatu yang baik, dan keburukan berpulang kepada Allah supaya diberikan kebaikan. Selawat seiring salam kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesaat nanti di akhirat kita berharap berkumpul dengan Nabi Muhammad, berharap memandang wajah Nabi Muhammad, berharap kita merasakan kenikmatan akhir, husnul khatimah, khairul jaza, berpulang dalam keadaan baik, hidup baik-baik saja di akhirat, sampai insyaallah mendapat syafaat Nabi Muhammad. Amin. Yang pertama, al-fakir hormati Kiai Mukhlasin, mata'anallah betuli hayati, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiah, dikabul hajat, dimudahkan segala urusan. Dan antum semua santri-santriwati Pondok Pesantren Baitul Taibin, mudah-mudahan kabul hajat, sehat afiat, berkah ilmu manfaat dunia akhirat, dipanjangkan umur, wabil khusus sehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Anur, cahaya. Ya, cahaya ini bisa dari lampu, terang lampu cahaya. Bisa dari matahari, lebih alami. Cahaya matahari lebih alami. Dikatakan al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Apa isi daripada ilmu? Magallahullah wa magallahur rasul, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat seorang nggak ngerti ilmu, berjalan dalam gelap gulita, tidak ada cahaya. Ibarat seorang berjalan dengan membawa ilmu, bersinar orang itu, membawa cahaya. Atau yang dikatakan magallahullah, Al-Quran, wa magallahur rasul, dan hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan Nabi Muhammad, mengkhabarkan Nabi Muhammad di Al-Quran Al-Karim
Yang dikatakan lafzul jalal tasjid di huruf Allah, lafaz itu yang dikatakan. Allah katakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi Allah selawat, digambarkan Nabi Muhammad ini Allah selawat ke Rasulullah. Wa huwa Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad. Jadi kalau kita berharap rasa syukur kepada Allah dengan mengucapkan belisan dengan lafaz alhamdulillah. Jadi luar biasa. Ilmu itu nur, cahaya. Memang cahaya ini yang menjadikan mata melihat. Gak pernah ada tanpa cahaya mata melihat. Sampai-sampai dalam bola mata ada retina yang menjadikan mata melihat. Begitu retina itu mati, mata orang ini buta. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu sebagai pandangan. Sampai Al-Quran, makhrajul huruf dari Al-Quran. To, ya, qaf, mim, dari Quran, dari hurufnya itu. Ya. Makhrajul huruf, ya, dari huruf itu. Ketenangan berarti dia faqih, ngerti apa yang difikirkan atau yang dipelajari, yang ditolak, yang dicari. Alim, terus orang ini mengamalkan, amil. Amil. Jadi alim, orang pinter, cahaya ada di diri orang ini, terus diamalkan, namanya amil. Nggak cukup alim, tapi harus amil. Terus ikhlas, mukhlis. Mukhlisin lahuddin. Allah Subhanahu wa taala katakan orang pintar agama ini orang yang ikhlas. Lah kalau Nabi Muhammad Nabi Muhammad juga bukan ikhlas lagi. Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena khuluquhul Quran Nabi Muhammad. Cahaya itu ada di hati Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad. Kalau kita memandang manusia dari melihat zahir perbuatan, tapi Allah Subhanahu wa taala memandang manusia dari hati. Karena khuluquhul Quran Rasulullah. Seperti Al-Quran, hati Nabi Muhammad. Siapa yang mampu melihat, memperkirakan hati Nabi Muhammad? Enggak ada yang mampu. Karena huwa basyarun lakal basyar. Enggak sebatas bagaimana pikiran manusia. Jadi sebagian daripada ilmu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dan malaikat Allah gambarkan Nabi Muhammad seperti itu dalam Al-Qur'an, sampailah kepada kita kitab. Dzalikal kitab ini Quran la raiba fihi, enggak ada keraguan. Wa awal dibuka di kitab itu di surah Al-Baqarah. Nah, di awal itu umul kitab surah Fatihah, ya. Itu di situ tuh pertama alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa bawa ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun wahyu demi wahyu. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Begitu iman hilang rusak. Begitu ketetapan iman hilang goyah. Apa segala macam kemaksiatan masuk ke pikiran manusia. Kosong telinga, kosong mata, kosong hati, rusak, fasad. Ketika seorang rusak tangan, rusak mata, rusak telinga, rusak hati, fafasada kulluh, semua hancur. Begitu hancur, apa amal yang dibawa? Kosong, nggak punya apa-apa, nggak punya amal. Nah, dikecualikan Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang berisi dengan ilmu, membawa nur, membawa cahaya. Sallu alaihi wasallimu taslima. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan mengatakan seorang ini hadza fulan fulanah, laki atau perempuan itu memandang nabinya Muhammad dan bersolawat kepada nabinya Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah, jadi dikatakan nur, cahaya. Cahaya rembulan, cahaya matahari, cahaya hati, cahaya mata, nurul ain, nurul galbi, nurul galab, cahaya hati, cahaya telinga karena wudu, cahaya tangan karena wudu, cahaya kaki karena basuhan wudu, cahaya rambut karena wudu,
cahaya wajah karena wudu. Cahaya wajhur Rasul, wajah Nabi Muhammad karena salawat. Al-mar'u ma'aman ahab, dikatakan. Akan berkumpul dengan siapa kita, tergantung bagaimana keinginan kita mengenali Nabi Muhammad. Siapa yang diharapkan setiap manusia wajah Rasul untuk bisa bertatap dengan Nabi Muhammad SAW. Kesenangan luar biasa. Gak ada kesenangan tanpa kesenangan daripada melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada kesusahan melainkan itu semua dari syaitan, iblis laknatullah. Segala kesenangan katakan pemberian Allah dan atas rahmat Allah, daripadanya itu disuruh berbahagia. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kesenangan itu ada di hati. Oh, hati teriris-iris, hati teriris-iris, hati tercabik-cabik segala macam ya, karena luka dalam kehidupan di dunia, merasa susah segala macam. Begitu menghadirkan Nabi Muhammad, begitu melihat Rasulullah, begitu memikirkan Nabi Muhammad, akan hilang rasa gundah, gulana, segala macam resah yang menjadikan tercabik-cabiknya hati. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut hadza fulan, seorang itu mengingat Rasulullah dengan akhlaquhu basyar, dengan akhlak Nabi Muhammad manusia, walakin huwa basyarun la kal basyar. Tapi Nabi bukan manusia biasa. Terus senang orang ini, hilang segala macam kesusahan. Ini nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan terang hati, menjadikan kuat hati. Ittiba' lir Rasul, mengikuti Nabi. Yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Nabi Muhammad. Terus kita mengikuti selawat ke Nabi Muhammad karena kecintaan, karena hub Rasul, cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan datang cinta yang sesungguhnya, hakikatul hub. Sesungguhnya cinta itu yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iman. Yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takwa. Yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlakul karimah. Yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ad-din, agama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selawat ke Kanjeng Nabi. Siapa Nabi Muhammad? Huwa nur, cahaya. Al-ilmu nur, ilmu cahaya. Kalau jahil gelap, minadzulumat, dari zaman gelap ila nur, menjadi zaman cahaya. Dimaksud cahaya, Rasulullah lahir 12 Rabiul Awal, di waktu syahr, di sepertiga malam, yaumu Itsnin, hari Senin, minggu tengah-tengah udah masuk Senin. Lahir Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus rahmat Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebesar apa dosa manusia, ya, dosa besar, dosa tanggung, dosa kecil, ya. Ada dosa besar, dosa tanggung, dosa kecil. Amal perbuatan itu yang khair menyebabkan bertambah kebaikan. Amal perbuatan yang buruk menyebabkan bertambah kerusakan. Seakan-akan manusia merasa cukup akan apa yang Allah berikan. Oh, ini kibir, sombong, kesambet setan, sifat iblis. Aba wastakbaro, mengabaikan. Nabi Muhammad katakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat Nabi akan Allah masukkan ke dalam surga. Ilaman aba, kecuali yang enggak mengikuti. Ya iblis, aba, enggak mengikuti. Wastakbaro, dan menyombongkan, membanggakan diri. Merasa cukup, enggak merasa kurang akan ibadah. Enggak merasa kurang akan nikmat yang Allah harapkan untuk dia dapatkan. Nah, karena rugi, karena kerugian. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Ahlu tuqa, yang takwa kepada Allah, yang Allah beritahu apa Al-Qur'an. Allah beri sir daripada Al-Qur'an. Yang dikatakan Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, bukan bin Alwi. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sanging, Bangil. Salah satu guru Ki Hasyim Asy'ari. Beliau katakan daripada cucunya Habib Ali bin Abdullah bin Ali Haddad Sanging, setiap huruf di Al-Qur'an ada sir, ada rahasia, ada kekuatan. Nah, Allah berikan kepada siapa kekuatan itu? Kepada ahlu tuqa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk Allah beri, Allah letakkan, Allah perlihatkan di diri orang-orang yang takwa.
Takwa apa? Dia lebih dalam urusan ibadah. Dia mempunyai keutamaan dalam mengerjakan ibadah. Kalau kita ya biasa-biasa, sedang-sedang saja. Makan, ada cara makan. Kalau nggak ngerti cara makan, ini makan jadi haram padahal halal. Hukum makan nggak ngerti mubah. Makan hukumnya mubah, cara makan bagaimana bisa halal, tapi nggak ngerti ilmu jadi haram. Kenapa? Karena dimubah. Allah letakkan sesuatu apa segala macam hukum. Makan pakai tangan kiri haram. Makan pakai tangan kiri haram. Itu kerjaan iblis. Begitu makan pakai tangan kanan, apa yang dimakan nggak benar, ya haram. Dari barang-barang apa yang haram, makan pakai tangan kanan, ya haram. Nah, asal dari mana asal? Lah, segala apa pengetahuan tentang apa sesuatu, tentang itu makanan, tentang itu minuman, ta'am, wa yushrabul ma', apa segala macam air itu semua min Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena khuluquhul Quran. Karena Nabi Muhammad fatonah. Karena Nabi Muhammad cerdas. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diselawati Allah, Khalik. Allah Tuhan nyelawati Nabi Muhammad. Jadi ibadahnya Allah selawat. Allah ibadah selawat. Setiap waktu, setiap saat. Ya. Allah al-awwal wal akhiru. Pertama-tama Allah. Tapi Nabi SAW dikatakan Rasulullah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Allah Subhanahu wa taala menyuruhkan selawat kepadanya. Siapapun orang, enggak ngerti hidup. Enggak ngerti hidup orang sampai kapan, kita hidup mati kapan enggak ngerti, apa mati pas husnul khotimah wallahu a'lam. Terkadang orang hebat luar biasa, akhir hayat su'ul khotimah. Kadang orang enggak kenapa-napa, akhir hayat husnul khotimah. Ukuran dilihat dari apa? Dari seberapa banyak seorang itu salawat ke Nabi Muhammad. Karena keutamaan. Enggak ada seorang utama tanpa mempunyai keutamaan. Wah, hadza kadzab, bohong. Enggak ada orang yang utama tanpa mempunyai keutamaan. Orang utama punya keafdalan, punya keutamaan. Apa keutamaannya itu? Banyaknya seorang itu dalam salawat ke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang pintar pun diukur dari akal. Ya, kalau orang akal kurang sehat pasti kurang pintar. Ya, tapi kehendak Allah bisa. Ya, setelah orang yang akalnya enggak sehat menjadi pintar, dia lupa, ya bisa. La haula wala quwata illa billah. Semua atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Lah hidup dikatakan cahaya itu yang memberikan keterangan, yang menjadikan tuntunan, yang menjadikan langkah-langkah itu menjadi ngerti apa yang baik dan apa yang buruk, yang harus ditinggal. Yang buruk yang harus ditinggal, yang baik yang harus dikerjakan. Lah kalau sudah hitam apa nggak ngerti, putih apa nggak ngerti, hidup kemana nggak tahu arah, apa segala macam sesuatu, ya sudah akan menemukan kesusahan dunia. Mazra'atul akhirah dikatakan Rasulullah, bagaimana akhirat itu tergantung dunia. Dunia susah, di akhirat susah. Dunia senang, di akhirat senang. Orang susah sakit kena penyakit, orang susah sakit kena penyakit demam atau apa segala macam, udah minum obat segala macam, ya susah sakit. Ya. Tapi orang senang, nggak pernah ngerasa sakit, udah pernah sakit, bersyukur kepada Allah. Ada orang yang sakit tapi nggak bersyukur kepada Allah, ya sama seperti dia sakit, lebih parah daripada orang yang sakit yang kurang bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kalau orang yang sakit dia nggak bersyukur kepada Allah, sudah merupakan ujian kepada orang itu. Allah beri penyakit, dikurangi dosa. Mau syukur nggak syukur orang itu sakit. Tapi kalau orang sehat dia nggak bersyukur kepada Allah, parah. Ya, al-ilmu begitu, lebih susah ninggalkan maksiat daripada berbuat kebaikan. Nah itu yang dikatakan. Akan banyak orang di tengah jalan bahwa ilmu hilang, cahaya itu surut, termakan terkikis waktu. Zaman tambah tua, matahari akan tambah hilang, tambah akhir zaman, yaumul jum'ah, terus kiamat. Nah, jadi ilmu nur, cahaya. Al-ilmu nur, cahaya. Yang isi daripada ilmu magallah Allah, Al-Quran, so pulang kepada Quran, wa magallah Rasul, dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kalau orang nggak punya ilmu, ya jahil, nggak ngerti Quran, nggak ngerti hadis, nggak ngerti hidup, nggak usah hidup seperti sudah mati.
Bukan menyuruh orang mati. Memang seperti orang itu seperti mayat. Kalau nggak punya ilmu, berjalan nggak ada isi, kosong, amal nggak ada, segala macam. Bahwa radun la tuqbal, akan tertolak, nggak diijabah Allah. Apa pekerjaan tanpa mengetahui ilmu. Nah, begitu mati ya soal khotimah, nggak punya bekal. Terus di alam barzah diazab, azab di mahsyar diazab terus karena kejahilan, karena kebodohan. Orang berilmu senang orang berilmu. Jangan pernah merasa cukup akan ilmu, kurang terus. Karena ilmu nur, cahaya. Enggak pernah bisa kita itu memahami benar tentang ilmu. Ilmu itu enggak ngerti apa, ada terus. Enggak pernah ada selesainya orang. Al-Imam Ghazali, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu ngarang kitab 900 kitab lebih. Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Nasihatul Diniyah, Risatul Mu'awanah, itu dikatakan seperti itu kitabnya berjilid-jilid. Makanya terus itu nggak kelar-kelar. Masya Allah. Nah, kenapa? Karena cahaya daripada Quran wa hadath Rasul sallallahu alaihi wasallam. Huruf ta, huruf ya, huruf nun, huruf kaf, huruf mim di Al-Quran itu. Nah, itu yang dikatakan sir. Mereka dapatkan siapa orang tolak mencari mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yufaqihu fid din. Allah katakan, Nabi SAW dalam hadis katakan, "Malhabihi khairan yufaqihu fid din." Sebab Allah kehendaki kebaikan orang ini, enggak keburukan. Lah bayangkan andai kata kita dikehendaki keburukan. Wah, setan, ya kuping rusak, mata rusak, tangan rusak, pikiran rusak, fasada kulluh. Terus hati rusak, fasada kulluh. Semua rusak. Karena apa? Karena maksiat. Selama dunia. Karena kurang bersyukur kepada Allah, termasuk maksiat. Enggak ngerjakan sholat, termasuk maksiat. Segala macam keburukan. Ada keburukan di dunia ini. Enggak semuanya kebaikan. Siapa orang dia melakukan amal buruk, Allah katakan, "Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah." Melakukan seorang itu amal buruk, terus di akhirat dia menyangka enggak akan mendapatkan hisab, enggak akan mendapatkan azab. Sangkaan orang ini yang dikatakan mazra'atul akhirah. Sudah orang itu Allah letakkan bakal seperti apa di akhirat. Lah kenapa Habib kok seolah-olah kita itu harus merhatikan tentang begini supaya kita pun temenanan ndak ngalemi, nggak ngerti sing jenenge azab. Nah itu bahaya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah sudah katakan perbuatan baik. Ini ilmu, pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala supaya meninggalkan perbuatan buruk, supaya meninggalkan kebiasaan buruk, apa segala macam keburukan-keburukan di akhir-akhir zaman, apa dolanan apa itu, handphone apa segala macam ya. Ini zaman digital, zaman akhir, harus dimanfaatkan. Karena apa dikatakan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa yang dia dipikirkan manusia itu apa? Bagaimana bentuk selama dunia, di akhirat akan merasakan orang itu. Ya, kalau di dunia senang berarti subur ilmu di hati orang ini. Orang di dunia senang berarti dia dilihat Allah. Allah berikan orang ini jalan. Futuh, diberikan futuh. Futuh ini apa, Bib? Futuh ini terbukanya pikiran. Ya, pembuka kitab Quran, umul kitab Fatihah. Ya, Fatihahku pembuka, artinya Fatihahku pembuka. Nah, pembuka kecintaan ke Nabi Muhammad. Sebagian daripada ilmu, nur itu. Magalah Rasul supaya ngerti hadis Nabi sunnah. Hadis Nabi itu sunnah. Supaya ngerti Rasulullah Nabi Muhammad dengan apa Allah berikan futuh. Kalau nggak diberikan futuh, nggak akan bisa orang itu mendekat di Habibina Muhammad, mendekat kepada Nabi Muhammad. Kalau nggak diberi futuh, nggak akan bisa ngerti agama, nggak akan bisa ngerti agama. Kalau nggak dikasih jalan sama Allah, nggak akan ngerti apa sing hitam apa sing putih. Ini jahil, nggak ngerti. Apa di saat apa dia nggak paham, nggak bersyukur kepada Allah. Nah, tapi seorang yang Allah berikan futuh, apalagi futuhul arifin. Allah berikan kesolihan, arifku ma'rifah, wali. Masya Allah. Nah, itu karena apa? Karena ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Menjauhi apa urusan-urusan sing duniawi nggak penting. Urusan mubazir, buang-buang waktu apa sia-sia. Nah, kenapa? Nah, itu ilmu nggak tinggal di sana. Setiap ada apa pikiran-pikiran rusak, pikiran kotor, itu nggak akan ada pernah ilmu di situ. Wah, haram buat Allah
berbuat zalim. Naam. Di saat manusia terus mati, apa yang dibawa? Al-ilmu yuntafa'u bihi. Enggak punya ilmu, enggak manfaat. Mayit mati sia-sia. Mati laisa syahid, mati bukan syahid, mati su'ul khatimah karena jahil. Begitu berharap, begitu masuk ke barzakh peteng gelap. Begitu di situ dadak dihisab, diazab dengan bendu kayak ditutuk di naudzubillah min zalik. Itu azab akhirat alamul barzakh. Begitu itu terus naudzubillah. Karena kesalahan selama dunia banyak membuang-buang waktu sia-sia. Ya. Ada waladun soleh, terus soleh nggak soleh, lalu nggak ngerti ilmu, nggak soleh. Terus apa? Sedekah jariah. Sedekah yang ngomong sedekah, nggak ngerti barang sing diluru, orang ngerti ilmu, aku ilmu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah beserta malaikat berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hai orang beriman, berselawatlah kamu kepadanya dan berikan salam penghormatan, menghormati Rasulullah. Nabi hormat, 17 Agustus hormat itu ya. Bendera merah putih hormat. Begitu juga menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aimatul ard, Nabi SAW pemimpin dunia, wal akhirah dan akhirat. Dan di akhirat nanti akan melihat apa kesenangan di hati itu. Zahir orang sing hatine selama dunia kuwi zahiran wa batinan ngenali Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi katakan menghidupkan sunnah Rasulullah, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Ahya sunnati. Ya, siapa menghidupkan sunnah Nabi? Dikatakan Rasulullah faqad ahabbani, akan mendapat cinta Nabi, disenangi Rasulullah. Orang yang menghidupkan sunnah, ahli takwa itu disenangi Nabi. Waman ahabbani, dan siapa orang aku sukai, kata Nabi itu, kana ma'i fil jannah, akan berkumpul denganku di surga. Ditulungi Nabi Muhammad, dapat syafaatin Nabi Muhammad. Gak kurang-kurang kesenangan di dunia ahli sholawat itu. Gak pernah ngerasa susah, begitu susah langsung Allah beri kesenangan. Itu sholawat dahsyat luar biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Waktu sholawat itu dikatakan hurufnya bagaimana, wallahu a'lam, itu berlipat-lipat pahalanya luar biasa. Itu fadilah sholawat. Maka seorang akan merasakan kesenangan di saat hidup ilmu di hati orang ini. Seorang akan merasakan kesusahan di dunia itu selama hidup di dunia dia itu kosong akan ilmu. Hanya kosong ilmu ya wes, orang ini nyusahke dirinya, nyusahke orang, hidupnya enggak seneng, sengsara dunia akhirat. Nah, itu ilmu penting dan ilmu kui luar biasa, cahaya. Dan ba'dul ulama, sebagian ulama katakan ilmu kui nur, cahaya. Terus bagaimana pudarnya ilmu itu karena maksiat. Udah maksiat terus ilmu hilang, luntur ilmunya. Habib itu 20 tahun lalu mondok itu, nek Habib iki ora ngasah ilmune, ora tadarusan Quran segala macam, ilmune Habib hilang. Itu hilang, bukan ilmu metu dhewe menjadi penolong, ndak. Memang seperti itu akan Allah angkat ilmune. Wong alim juga sampai akhir zaman itu diangkat-angkati Gusti Allah. Nanti sudah tidak ada orang alim. Terus, bagaimana Habib? Ya udah neraka. Ya, Allah kalau sudah menentukan sesuatu, apa bagaimana? Ya sudah, tidak bisa. Sudah itu iradah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman ya iman kepada hari akhir, hari kiamat. Nah, begitu. Dan akhir zaman itu nanti wes semua rusak kabeh di akhir zaman itu. Makanya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad meminta kepada Allah supaya tidak ngalami sing jenenge kiamat. Begitu. Jadi manusia membawa ilmu dengan apa? Dengan khusyuk. Ya, belajar itu khusyuk. Kenapa? Karena apa yang didapatkan tergantung bagaimana apa yang dikerjakan, yang dicari waktu belurune itu, waktu nyarinya itu. Kalau nyarinya itu dengan bersungguh-sungguh akan mendapatkan sesuatu yang bersungguh-sungguh. Nah, nyarinya itu tidak sungguh-sungguh ya entoke sing enggak sungguh-sungguh. Itu yang dikatakan ya begitu-begitu saja ya. Dari guru Habib itu Kiai Masyhuri itu Gusali Tulangan itu
jadi orang itu nggak cuma pinter tapi harus cerdas. Ya, orang kalau nggak pinter susah, akalnya itu keselip. Nah, akalnya keselip, nah itu sudah dikutuk sama Allah. Tapi kalau sudah terbuka, terpancar cahaya itu. Jadi seperti Nabi Muhammad fatonah, kecerdasan Rasulullah. Dan setiap apa daripada cahaya ilmu itu bertempat kepada sesuatu akan bertempat di situ. Itu hukum cahaya. Begitu naam. Udara ya sama. Begitu. Jadi manusia sing berilmu, sing berakal, sing sehat, terus afiah. Jadi pinter, terus cerdas. Nah itu. Yang dikatakan seorang mendapatkan ridha Allah, membanggakan Nabi Muhammad. Dibanggakan Nabi Muhammad. Ya. Dibanggakan Rasulullah. Ki umatku, cari Nabi. Kata Nabi terus dikatakan Rasulullah, kana ma'i fil jannah, akan berkumpul denganku di surga. Itu dahulu sunnah Muhammad. Nabi pinter. Nabi pinter orang. Nabi pinter. Nah, itulah menghidupkan sunnah Nabi, termasuk jadi orang pinter. Fatonah Rasulullah, tablik Rasulullah, amanah Rasulullah, sedik Rasulullah. Gak ngintilin Nabi, gak ngikuti Rasulullah. Hadza jahil, hadza mal'un, dilaknat apa segala macam rusak. Ya, karena apa? Karena nggak ngikuti Nabi Muhammad, tersesat akhirnya, kehilangan ilmu, jauh daripada pancaran ilmu itu, nggak mendapatkan hidayah. Hidayatul kubro, hidayah besar. Oh, hidayah, ilmu itu hidayah besar. Al-Quran itu nur, al-ilmu. Lah aku udah dapat hidayah, ya susah hidup, nggak senang. Orang kalau nggak dapat petunjuk dari Allah, dia akan tersesat di jalan, akan mendapatkan kesengsaraan di dunia. Akan mendapatkan berat rasane urip, gak seneng. Tapi kalau orang mendapatkan hidayah dari Allah, dapat ilmu itu, dicekel itu agama. Ya, al-ilmu ra'suddin. Ilmu itu pemimpinnya agama. Al-fiqh ra'sul ilm. Terus faqih, ngerti, faham. Faqih itu ngatasi. Dari kata fauqah, yang di atas, ngatasi maksudnya, faham akan ilmu. Maka dikatakan Rasulullah, man yurillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Fakih ngatasi ilmu, ngerti ilmu ini kuwi. Alim amil, sudah berilmu terus diamalkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.